Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Kak Irfan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, sebab sihir perceraian kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sifaul qulubi wa dawaihal ladzi arsalallahu rahmatal alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, Kanca DSK 103,2 FM dan sahabat Facebook Reza Abu Bilal. Pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita akan membahas kajian ruqyah di acara Munara Cahaya Ruqyah, ya ini tentang sebab sihir perceraian. Jadi insya Allah para kanca dan sahabat Facebook bisa berinteraktif atau berkonsultasi, bisa ditulis komentar ya, atau bisa langsung interaktif di 103,2 FM. Insya Allah jadi ada beberapa sebab sihir perceraian. Jadi kita harus tahu ya ini, kalau sihir perceraian berarti tujuannya adalah tafrik, pemisah. Ya, jadi tafrik itu pemisah. Dan sihir perceraian penyebab yang pertama adalah karena ada mahabbah. Mahabbah itu cinta ya, suka, sayang ya. Jadi mahabbah yang sahih, mahabbah yang baik adalah cinta karena Allah melalui mahligai pernikahan. Sesuai dengan apa yang telah Allah menjadikan syariat, bagaimana kita bisa memiliki mahabbah, memiliki kesukaan, kecintaan terhadap sang khaliq atau mahabbah kepada sama manusia. Ya ini dengan jalurnya jalur pernikahan ya yang disyariatkan. Lalu kenapa ada mahabbah bisa menyebabkan suatu perceraian? Jadi kalau mahabbah ini ya dimulai dengan sihir atau pelet atau asihan kita kenalnya ya, atau mahabbah yang dilakukan oleh bangsa jin. Ada bangsa jin yang mencintai manusia, menyukai manusia, tetapi memang tidak bisa menjalankan syariat secara sempurna, yaitu pernikahan antara bangsa jin dan manusia. Ya, tidak ada maqasid syariah ya atau hikmah dan tujuan yang sempurna jika seandainya ada pernikahan antara bangsa jin dan manusia. Walaupun masih ada khilaf ulama terkait pernikahan jin dan manusia, tetapi tidak bisa menjadikan kesempurnaan di antara bahtera rumah tangga ini jin dan manusia. Inilah yang menjadikan sebab perceraian. Mengapa? Karena dicintai bangsa jin. Ada sebab-sebab khusus lainnya kenapa bangsa jin mencintai manusia. Bisa ada syahwatnya, bisa ada emosi negatifnya, atau memang ada sihir sebelumnya yang memang ditanamkan, dikirimkan ya, menjadikan sebuah tafrik, pemisahan, perceraian antara suami dan istri. Yang kedua, sebab terjadinya sihir perceraian ada namanya terjadi ainul hasad. Ada orang yang tidak suka dengan kebahagiaan kita. Ada orang yang tidak suka atas pernikahan mereka. Atau ada orang yang hasad terhadap sesuatu yang mereka inginkan, yang mereka ingin dapatkan di antara kebahagiaan antara suami dan istri atau keluarga tersebut. Maka oleh karenanya ini yang menjadikan salah satu penyebab sihir perceraian. Ini ada hasad. Mungkin doi samuan sebelumnya ya memang ada perasaan dendam, ada perasaan tidak suka atas kebahagiaannya sehingga pupus di tengah jalan percintaannya. Ya, sehingga mereka melemparkan ain, melemparkan pandangan, ada hasad di dalam dirinya sehingga menghancurkan bahtera rumah tangganya. Maka oleh karena itu hati-hati. Kadang memang kita memang disiarkan untuk menyebar undakan ya. Tetapi ingat, ada mungkin tidak suka atas kabar kegembiraan antara calon suami istri. Ini terjadi ainul hasad, sebab sihir perceraian. Maka ini luar biasa sekali ya. Kalau sudah ada nafs, ada jiwa yang terlemparkan, maka bisa menjadikan penyebab perceraian walaupun tanpa sihir. Ya, karena kalau ain ini adalah melalui pandangan. Ain ini lemah atas pandangan kedengkian, pandangan tidak suka, dendam, ada hasad, ada iri atas kebahagiaan calon suami istri, atau yang sudah menikah ternyata ada tetangganya atau saudaranya dan sebagainya yang tidak suka atas pernikahannya, atau ada orang ketiga yang tidak suka atas kebahagiaan mereka. Nah, ini hati-hati ya. Jadi sebab pertama ada namanya mahabbah ya. Mahabbah yang bisa diturunkan oleh bangsa jin yang cinta, yang tidak bisa memiliki maqasid syariah secara sempurna. Hikmah dan tujuan dan pernikahan yang dilaksanakan secara sempurna antara bangsa jin dan manusia. Sehingga terjadilah jin cinta kepada manusia. Sehingga ini menjadikan sebab perceraian atau sihir perceraian. Ya, atau mahabbah melalui pelet.
ya mahabbah melalui pelet asihan, ya banyak ini. Pelet-pelet asihan, mungkin sebelumnya pasangan sebelumnya memelet agar jatuh cinta dan sebagainya, sehingga sihir-sihir mereka yang berdampak menjadikan suatu tafrik atau pemisah. Dan yang kedua adalah sebab karena ainul hasad, ketidaksukaan. Yang ketiga, terdapat emosi negatif. Ya, terdapat kecenderungan di dalam masa lalu, di dalam batinnya. Ini juga bisa menyebabkan rusaknya rumah tangga atau perceraian. Mengapa? Karena memang ada trauma, ada beban psikologis dalam batinnya yang belum terselesaikan di masa lalu. Ada banyak kepingan-kepingan puzzle yang bisa menjadikan sebab runtuhan dalam rumah tangga. Contoh yang pertama, awal pernikahan dia baik. Tetapi pada saat memulai pernikahan atau pada saat di pertengahan perjalanan pernikahan, ada salah satu yang membuat dia itu terngiang-ngiang, membuat dia itu sampai membenci pasangannya, tidak menerima atas kekurangan, atas rasa sakit hati yang dia terima pada saat sedang berjalannya perjalannya rumah tangga, sehingga muncul emosi negatif tersebut. Ya, atau masa lalunya pernah mengalami trauma kekerasan, KDRT, atau kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan batin, baik kepada ayahnya dulu, ya, baik kepada laki-lakinya terdahulu atau oleh anaknya dan sebagainya. Maka ini yang bisa menjadikan sebab ada kerusakan di dalam psikologisnya atau emosi negatif sehingga menyebabkan perceraian. Ya, karena sihir itu kan tipu daya. Maka kita jangan dulu menyimpulkan bahwa ini akibat sihir. Karena kalau kita berbicara sihir, maka ada produknya. Sihir itu ada syariahnya, ada tujuannya, ada syaratnya. Syarat-syaratnya, ya, yang menggunakan sihir tersebut, sehingga kalau tidak terjadi syarat yang sempurna, maka bukanlah terjadi namanya sihir. Karena situ ada syaratnya. Kalau tidak ada syarat-syaratnya, ya, ada tujuannya, maka itu bukan sihir. Maka bisa saja ini hanya emosi negatif, sehingga ada peranan setan memainkan batinnya. Nah, maka ini kita harus mencari dulu, ya, latar belakangnya, tujuannya dan sebagainya. Lalu yang terakhir, memang ada sihir yang dikirimkan. Nah, ada sihir yang dikirimkan. Ada orang yang tidak suka, ada kebencian. Memang dilemparkanlah sihir. Jadi bermacam-macam. Bisa menggunakan media foto, bisa menggunakan bekas pakaian, ya, bisa menggunakan sebagian bekas tubuhnya, atau namanya, atau tanggal lahirnya, dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu kita harus senantiasa berlindung. Ya, karena memang sihir itu benar adanya, dapat memisahkan antara suami dan istri. Ya, jadi yang pertama saya ulangi lagi, ada sebab mahabbah, ya, ada rasa cinta, ya, rasa cinta yang tidak sesuai dengan tuntunan syariah, ya, atau cinta yang memang hawa nafsu. Ya, karena mahabbah itu yang pertama bisa karena sihir atau mahabbah dengan hawa nafsu. Tapi mahabbah yang sahih atau mahabbah adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ini mahabbah yang terbaik, benar. Menjadikan cintanya itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mahabbah yang baik. Ya, sehingga Allah akan mencintai mereka. Ya, tapi kalau mahabbah ini terjadi dengan hawa nafsu, menjadikan suatu perceraian, Kang Ivan. Ingat, mahabbah itu baik sebenarnya, asalkan mahabbah kita tujuannya kepada Allah taala, yaitu dengan penuh ketaatan. Makanya mahabbah, atau kita sebut dengan nama yang manusia memiliki naluri gorizatun nau, memang naluri gorizah untuk melanjutkan keturunan. Makanya Allah memberikan jalan syariah, yaitu pernikahan. Tetapi kalau mahabbahnya dengan hawa nafsu, ya, mereka berzina, mereka berselingkuh, ya, mereka pacaran, hamil luar nikah, maka mahabbah ini adalah mahabbah yang diliputi oleh hawa nafsunya, sehingga ini menjadikan jebakan syaitan. Atau mahabbah dengan sihir, dengan peret dan asian. Yang kedua, akibat ainul hasad, karena pandangan, karena kedengkian, hasad, tidak suka atas kebahagiaan pernikahan mereka atau rumah tangga mereka. Yang ketiga adalah ada emosi negatif, ada luka batin di masa lalu, sehingga masa lalunya yang menyeret mereka, sehingga terjadilah perceraian, terjadi tengkaran, ya, terjadilah konflik dalam rumah tangganya, karena ada memang trauma di masa lalu. Mungkin di masa lalunya pernah mengalami KDRT sebelumnya, atau mengalami kekerasan seksual pada masa remajanya, atau mengalami luka batin terhadap orang tuanya dan sebagainya. Ya, yang keempat, akibat sihir yang dikirimkan. Sihir yang bertujuan tafrik, pemisah atau penghancur.
Ya, jadi kalau sudah tafrik tidak hanya menghancurkan rumah tangga, tetapi juga dapat menghancurkan suami dan istri, menghancurkan orang tua kepada anak, menghancurkan usaha, ya, menghancurkan semuanya segala-galanya yang dia miliki. Itu juga mudah-mudahan bisa menjadikan kita sebagai muhasabah, bahan renungan. Kenapa kita terkena sihir? Semua itu atas izin Allah Ta'ala. Semoga dengan kejadian inilah kita bisa menjadi mawas diri, mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan mahabbatullah dalam rumah tangga kita, dan kita menjadikan jalan-jalan surga melalui rumah tangga kita. Maka insya Allah, kalau kita menghidupkan rumah tangga, diniatkan memang untuk niat ibadah, memang untuk diniatkan menambah kecintaan kita kepada Allah, membimbing ya istri dan anak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kita menjaga dari api neraka, maka insya Allah ini yang akan menjadikan suatu perisai, suatu tameng, ya, tameng kita agar kita tidak terkena serangan sihir dari syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena Tereska sudah kita bersama untuk materi kajian siang hari ini. Tentunya untuk para kanca yang ingin bertanya sekaligus berkonsultasi, sekali lagi diingatkan silakan dikirimkan melalui SMS 0871281032 atau melalui WhatsApp Insyaallah. 0812081032. Ya, ahlan Ustaz Yayat Hidayat, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz Yayat. Ada Ustaz Abu Alia, juga teman-teman sahabat Facebook. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, mengistiqomahkan kita dalam hidayahnya insya Allah. Semoga kita senantiasa diberikan taufik inayahnya. Ya, silakan sahabat Facebook semua yang ingin bertanya. Kita masih terkait tentang sebab sihir perceraian. Yang pertama, sebab sihir perceraian akibat mahabbah, ya, rasa cinta yang memang diliputi dengan hawa nafsu, yaitu perselingkuhan, ya, perzinahan, yang memang tidak melalui syariah atau dari maqasid syariah dalam pernikahannya. Ini hikmahnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Mahabbah yang mengantarkan dia cinta kepada Allah dan agamanya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga menghidupkan nilai-nilai ibadah dalam rumah tangga. Maka mahabbah ini mahabbah yang terbaik. Tapi kalau mahabbah ini didasari dengan hawa nafsu, ya, maka ini akan menjadikan sebab perceraian. Atau mahabbah yang mungkin diawali dengan asihan, dengan pelet, ya, sihir pelet, ya, kalau kita sebut di Jawa ini pelet, atau asihan-asihan pengasihan dan lain sebagainya, atau pernah pasang susuk, ya, ini juga bisa menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Lalu yang selanjutnya adalah akibat hasad. Ini banyak terjadi. Jadi sihir yang memang bukan karena produk sihir, tapi memang karena ain. Karena ain ini berbeda dengan sihir. Ya, kalau sihir itu ada suatu produk, ya, produk yang memang dikerjakan secara sempurna dan mempunyai tujuan. Tapi kalau ain ini adalah pelepasan nafs, pelepasan jiwa yang dilemparkan melalui pandangan. Maka banyak yang terjadi, rumah tangga yang hancur, rumah tangga yang berantakan atau bercerai akibat terkena ain atau hasad atau ainil lamah, atas mata-mata jelek, ya, mata-mata buruk, orang yang dendam, orang yang iri, orang yang dengki, hasad terhadap kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Ya, ini yang banyak terjadi, ya, biasanya terjadi oleh masa lalunya, terjadi oleh mantannya, terjadi orang yang memang tidak suka terhadap kebahagiaan kita. Ya, ini terjadi karena ainul hasad. Lalu yang ketiga disebabkan karena emosi negatif. Ini yang banyak terjadi. Ini hanya beban psikologis saja. Beban psikologis di antara rumah tangga, baik beban yang dimiliki oleh suami maupun beban psikologis yang dimiliki oleh istri, sehingga dia tidak siap untuk menjalani rumah tangga. Ada masalah yang belum terselesaikan di masa lalu. Mungkin pernah mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga di masa lalunya, atau KDRT pada saat menjalani rumah tangga, atau mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat dia trauma
kecewa terhadap laki-laki atau kecewa terhadap perempuan atau pernah melakukan tindak kejahatan di masa lalunya sehingga menyebabkan ada rasa ketakutan sehingga dia menjalani rumah tangganya, padahal yang dihadapannya adalah pasangan yang baik. Inilah yang menjadikan sebab perceraian atau sihir perceraian. Kenapa saya sebut sihir perceraian? Memang ini tujuannya setan-setan juga yang akan bermain, yang berusaha untuk menghancurkan antara suami dan istri, membuat berpisah. Ya, bahkan ini adalah yang menjadikan suatu predikat atau prestasi terbaik yang dilakukan oleh syaitan, dapat menceraikan suami dan istri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 102 bahwa syaitan-syaitan itu mempelajari sihir mereka ini dapat mencerai beraikan antara suami dan istri. Ya. Yang keempat, akibat serangan sihir atau kiriman sihir. Memang tujuannya untuk tafrik, untuk menghancurkan, untuk memisahkan antara orang tua kepada anak, antara suami dan istri, ya. Dan juga menghancurkan rumah tangganya, menghancurkan usaha dan sebagainya. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan, silakan sahabat Facebook bisa kirim komentarnya atau ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar dan kita langsung masuk lagi di Radio DSK 103,2 FM. DSK 103 menggunakan mencoba yang kawan, berpartner DSK, kita lanjutkan kembali dengan saya lagi. Untuk hari ini, silakan para kanca seperti biasanya melalui SMS di 0801281032 atau melalui WhatsApp juga telepon langsung di 08121081081032. Baik, Ustaz. Ya, silakan. Mulai dengan pertanyaan, Ustaz, apakah sihir dari jin dan dukun sama? Apakah ada yang membedakan sihir dari kalangan jin dan dari dukun, Ustaz? Ya, apa perbedaan sihir yang dikirimkan oleh jin dan sihir yang dikirimkan oleh dukun? Itu sebenarnya subjektivitas saja, ya. Kalau dukun dia memberikan sihir, siapa perantaranya, khodamnya? Khodam, pesuruhnya yang melakukan sihir, ya pasti dari kalangan bangsa jin karena ini sifatnya goib. Ya. Lalu kalau bangsa jin yang mengirimkan sihir, memang mereka bisa untuk melakukan sihir. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 102. Dan setan-setan ini mempelajari sihir. Kalau kita melihat lagi, mengambil dalam surah An-Nas bahwa setan ini bisa dari golongan bangsa manusia dan setan dari golongan bangsa jin. Ya, maka setan-setan dari golongan manusia adalah ya para dukun. Dukun adalah walinya setan. Ya, para walinya setan ini para dukun, para tukang sihir, tukang tenun. Ya, jadi kalau jin ini bisa dia melakukan sihir tanpa diperintah. Dia bisa untuk membuat kamuflase, membuat istri jadi benci pada suami dengan bagaimana? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mereka membisikkan kejahatan di dalam dadanya sehingga muncul rasa was-was. Muncul rasa ketakutan, muncul rasa suudzon, prasangka kepada suaminya sendiri atau kepada pasangannya. Tuh kan ayah pulang malam, tuh kan ibu belum pulang. Jadi ada rasa ketidakpercayaan dalam rumah tangga. Itu bisikan setan. Atau mungkin kehendak jin itu sendiri, atau mungkin jin ini menjadi khodamnya atau pelayannya para dukun. Jadi sama saja tujuannya tafrik, pemisah, atau tujuannya mahabbah, ingin menarik rasa mahabbah. Ya, tadi mahabbah itu sebenarnya sahih kalau misalkan mahabbah ini menjadikan kecintaan dia, ketaatan dia kepada Allah. Ini mahabbah yang baik melalui bahta rumah tangga, ya, yang diniatkan untuk ibadah. Ini mahabbah yang baik. Tetapi kalau mahabbahnya hanya kepuasan nafsu, kepuasan ingin memiliki, kepuasan ingin menghancurkan, ini mahabbah yang salah. Maka mahabbah ini bisa menyebabkan suatu perceraian. Kayak tadi melalui sihir, atau mungkin hawa nafsu menggebu-gebu sehingga terjadilah perzinahan, terjadilah perselingkuhan dan lain sebagainya. Ini mahabbah yang tidak baik.
yang menyebabkan mahabbah ini menjadikan sebuah kesesatan, mahabbah yang bisa menyebabkan orang menjadi kufur terhadap apa yang Allah berikan nikmat pada dia. Ya, jadi memang terjadi subjektivitas saja ya antara apakah perbedaan sihir yang dikirimkan oleh dukun ya dan sihir dikirimkan oleh pelajin. Sama saja, tujuannya tergantung tujuannya tadi. Ya, kalau misalkan jin ini melakukan kerja sendiri ya itu emang kemauannya jin. Ya, atau mungkin jin ini menjadikan suatu pelayan atau khodam dari bangsa manusia. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana caranya kita merasakan bahwa di dalam tubuh kita itu ada gangguan jin atau ada jin yang masuk? Bagaimana cara merasakan di dalam tubuh kita ini apakah kita kena gangguannya atau yang masuk ya? Jadi yang pertama dari sebab hisiyah, sebab zahir fisik ya. Jadi kalau misalkan para kanca atau sahabat Facebook sering mengalami sakit kepala, migrain ya, berat di area leher, telengkuk, pundak, punggung, ya tulang ekor belakang, pinggang, ya suka kram di bagian perut terutama untuk laki-laki atau perempuan, nyeri head yang luar biasa, ada miom, ada kista, ya asam lambung, penyakit mah, dada suka sesak, panas, ya pokoknya terasa secara atau zahir, secara hisia terasa kita ini mengalami sakit, tapi tidak ada penyakit gitu loh. Kita berobat ke dokter, berobat ke ahli medis, ternyata memang tidak ada penyakit, tapi kita mengalami rasa sakit atau sakit yang berpindah-pindah atau sakit di waktu-waktu khusus, waktu tertentu. Karena memang gangguan jin ini bisa menyebabkan kerusakan pada organ. Ya, jadi itu. Jadi bagaimana cara membedakannya? Kita bisa lakukan dengan ruqyah mandiri. Nanti akan terdeteksi apakah ini murni penyebab secara sunatullah, memang penyakit medis sunatullah, atau mungkin ini adalah sebab dari gangguan jin. Yang kedua, ciri yang bisa kita rasakan secara kejiwaan atau perasaan. Kejiwaan, perasaan atau hati ya, atau nafas jiwa. Jadi sering suka was-was, suka cemas, sering khawatir, ketakutan berlebih, jadi suka marah-marah, atau bipolar, berubah kepribadian, jadi suka melamun. Jadi ada perubahan secara kejiwaan atau drastis secara perasaan. Nah ini tiba-tiba kok perasaan saya berubah, kok saya jadi menggebu-gebu gitu, kok jadi saya, itu hati-hati, kok jadi saya jadi sering was-was, jadi sering takut. Nah lalu yang ketiga adalah bisa kita tahu ciri dari gangguan jin, yaitu ada kehidupan yang tidak wajar. Tiba-tiba mengalami keanehan-keanehan, keganjilan-keganjilan. Jadi bisa melihat goib, jadi bisa mendengar bisikan goib, jadi sering ada yang ngebuntutin, jadi sering kerasukan, sering sakit-sakitan satu keluarga, atau mengalami musibah bertubi-tubi, gagal dalam rumah tangga dan sebagainya. Jadi ada kejanggalan dalam rumah tangga, dalam kehidupan. Yang terakhir, ciri-ciri orang terkena gangguan secara umum yaitu aktivitas tidur, susah tidur ya, sering mimpi buruk, erep-erep, mengigau dan sebagainya. Maka kalau suka mimpi buruk itu juga terindikasi kita terkena gangguan jin. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, ada keponakan saya saat umurnya 1 tahun yang melihat keluar tempat di rumah sering ketakutan. Apakah harus diruqyah dan bagaimana cara meruqyahnya? Usia berapa itu anaknya? 1 tahun. 1 tahun, jadi sering ketakutan. Ya, bisa jadi memang anak tersebut terkena ain. Bisa jadi memang ada gangguan jin nasab, ya, atau wiratsi yang diturunkan. Bisa dari orang tuanya yang memang sedang ada sihir, ada yang wiratsi diturunkan. Atau mungkin rumahnya yang bermasalah. Jadi saran saya itu harus diruqyah. Ya, diruqyah tempat tinggalnya, diruqyah orang tuanya. Khawatir memang ada wiratsi atau nasab yang memang diturunkan, diwariskan kepada anak, sehingga anak memiliki kepakan terhadap gue. Karena masih umur 1 tahun ya. Kecuali kalau umur sudah 3 atau 4 tahun, itu karena salah didikan. Karena banyak yang Ivan. Umur batita atau balita itu kan sudah biasa dengan pola didik. Kalau 1 tahun kan belum ya, belum bisa mengerti apa-apa. Jadi kalau sudah usia balita atau batita atau usia anak, dia sering merasa ketakutan. Itu biasanya pola didik yang salah. Orang tuanya sering nakut-nakutin. Ya nakut-nakutin tentang setan dan lain sebagainya. Sehingga
orang tuanya tidak bisa mendeskripsikan apa itu setan, apa itu hantu. Jadi anak tuh nggak tahu hantu tuh kayak gimana. Taunya hantu tuh tempatnya gelap, taunya tuh hantu di dapur, taunya tuh hantu di pojokan. Jadi anak itu sudah tersugesti. Anak itu sudah berasumsi yang tidak bisa dia deskripsikan apa itu hantu, apa itu setan. Karena orang tua sering nakut-nakutin. Ini yang salah ya. Tapi kalau umur 1 tahun itu kan masih belum bisa ya, belum mengerti apa-apa. Kalau umur 3-5 tahun itu kan sudah paham. Karena suka nakut, awas ada setan, ada hantu. Sehingga anaknya bingung itu. Sehingga yang dia tahu setan itu di lorong, hantu itu tempat gelap, hantu itu kalau sudah maghrib, sudah malam. Karena orang tua sering nakut-nakutin. Tapi kalau umur 1 tahun itu biasanya lebih terindikasi bisa jadi kena ain, bisa jadi memang gangguan jin nasab atau sihir wirotsi dari orang tuanya, ya atau tempat tinggalnya. Saran saya harus diruqyah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana cara memagari rumah agar kita tidak terkena sihir? Bagaimana cara memagari rumah agar tidak terkena sihir dan guna-guna? Baca surat Al-Baqarah. Rutinkan aja, dawamkan Al-Baqarah. Lalu membaca doa atau zikir ya di pagi hari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali. Maka insya Allah kita akan terjaga dari setiap keburukan, gangguan syaitan dan sihir. Ya, jadi yang pertama, dawamkan Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah untuk terhindar gangguan sihir ya atau gangguan syaitan di dalam rumahnya. Yang kedua, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali setiap pagi. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, kalau orang yang punya ilmu kebal dan ingin mengeluarkan susuk pelet dalam tubuh, Nguruqyah orang yang punya ilmu kebal ingin mengeluarkan susuk pelet dalam tubuh. Yang pertama tobat. Tobat dulu ya. Jadi kalau dia tidak bersungguh-sungguh tobat, ya maka sulit untuk sembuhnya. Tobat dulu. Dia tobat, dia menyesali atas perbuatan di masa lalu. Ya setelah tobat, kita lakukan ruqyah, ya kita ruqyah. Setelah ruqyah ada hijrah, perubahan. Ya hijrah perubahan istiqomah dalam mengamalkan ruqyah mandiri. Terutama yang paling penting untuk melepaskan semua, jangan pernah lepas sholat berjamaah ke masjid, terutama waktu subuh. Itu yang paling penting. Ya karena ibarat di dalam kitab Fadhil Amal itu seperti kita mandi di sungai. Ya insya Allah mandi di sungai 5 kali ya, itu bersih banget badan. Itu untuk menggugurkan, membersihkan semua bekas-bekas sihir, ya gangguan-gangguan atau dosa-dosa kita di masa lalu. Maka jangan pernah melepaskan sholat berjamaah 5 waktu ke masjid, terutama waktu subuh. Jangan sampai ketinggalan sholat subuh. Maka insya Allah ini salah satu amalan yang luar biasa. Jadi percuma kalau kita rajin membaca Al-Quran, rajin mengamalkan zikir-zikir, tapi sholatnya lalai. Susah untuk sembuh, susah untuk hilang. Tapi kalau kita menjaga sholat 5 waktu, terutama ke masjid untuk laki-laki, insya Allah ini metode yang insya Allah cepat untuk bagaimana menetralisir. Karena kalau orang masih terkena gangguan jin, Kang Ivan, dia sulit banget untuk melaksanakan sholat subuh ke masjid. Ini ciri orang munafik kata Rasulullah SAW. Maka ciri orang munafik adalah dia sukar, susah, sulit untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah ke masjid. Ini cara yang efektif untuk melepaskan ya semua khodam-khodam di masa lalunya yang pernah diamalkan. Setelah dilakukan ruqyah, dia bertobat, dia melakukan amalan-amalan sunnah setiap hari-harinya, maka insya Allah ini yang kuat untuk melepaskan semua ilmu di masa lalu. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah benar jin bisa merupakan suami atau istri? Dulu orang tua pernah bilang ada tetangga yang katanya anak jin. Apakah benar jin ini bisa mempunyai anak? Ya. Bagaimana jin itu bertasyakul ya, menampakannya. Jadi jin itu bisa bertasyakul, bisa di alam manusia, menyerupai wajah manusia. Ya, ini juga pernah terjadi pada saat Rasulullah menangkap jin, ya, menyerupai manusia. Juga pernah pada saat sahabat menangkap jin yang mencuri zakat, ya.
Jadi dia bertasyakul, menyerupai manusia gitu ya. Jadi jin itu bisa bertasyakul. Atau mungkin bertasyakul seperti imajinasi orang, imajinasi halu ya, seperti pocong, seperti kuntilanak. Jadi hantu di Indonesia itu banyak, itu bertasyakul sesuai imajinasi penduduk setempat. Jadi dia bisa apa yang digambarkan oleh manusia itu sendiri. Maka jin bisa menyerupai apa yang dibayangkan. Ya, lalu apakah jin bisa memiliki anak? Bisa, karena jin ini makhluk mukallaf. Ya, makhluk mukallaf yang sama memiliki akal, terbebani syariat juga, dan juga jin juga berketurunan sama seperti manusia pada umumnya, hanya membedakan alamnya saja. Hanya membedakan kita lebih sempurna dibandingkan dia. Jadi jin itu bisa memiliki anak, beranak pinak dan sebagainya. Dan bahkan usia jin lebih panjang dibandingkan manusia. Ya. Lalu apakah jin itu bisa memiliki anak seperti wujud manusia gitu kan pertanyaannya. Ya ini wallahu alam masih khilaf perkara ulama, karena memang ada pendapat ulama yang mengatakan ada pernikahan antara bangsa jin dengan manusia. Apakah nanti anaknya seperti manusia? Seperti genderuwo dan sebagainya yang kisah-kisah beredar di Indonesia, atau menjadi siluman buaya, siluman macan, siluman kerbau dan sebagainya. Ini hanya banyak kurafat yang beredar. Wallahu alam, saya tidak tahu karena ini perkara gaib. Tetapi yang sahih bahwa jin bisa bertasyakul, bisa menyerupai wujud. Tetapi wujud jin ini sangat buruk, ya sangat buruk. Seburuk-buruknya manusia adalah sebaik-baiknya jin yang soleh. Jadi seburuk-buruknya manusia ya adalah sebaik-baiknya bangsa jin. Artinya memang itulah wujud dari bangsa jin. Sangat buruk sekali. Dan saya tidak bisa mengkiaskan, menggambarkan bagaimana. Karena ini sifatnya gaib. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Dan ada pertanyaan dari sihir pemisah ini, Ustaz. Seperti apa gejalanya dan bagaimana cara menangkalnya? Ya, ciri sihir pemisah. Bagaimana ciri dan penangkal? Ciri-cirinya adalah tiba-tiba ada perasaan benci kepada suami atau kepada pasangan, bawaannya ingin cerai, dalam hati, dalam benak, dalam pikiran, bawaannya ingin cerai dan cerai. Ya, rumah tangga senantiasa cekcok, bawaannya panas, bawaannya bertengkar. Jika tidak ada pasangan kita rindu, jika ada pasangan benci. Nggak ada rindu, jika ada benci. Enggan melayani pasangan. Ya, senantiasa berbuat zalim, senantiasa durhaka. Ini adalah gangguan jin. Ya, ciri-ciri sihir pemisah. Lalu kalau misalkan ada mahabbah, biasanya terngiang-ngiang tuh orang ketiga yang melet nih. Ya, ada kecenderungan pengen bertemu, sesak dadanya kalau menyebut namanya atau membayangkan yang dispelet, yang mahabbahnya itu macam-macam cirinya. Tetapi yang paling penting, rumah tangga bawaannya ingin cerai terus, ingin bertengkar, tidak ada masalah maunya bertengkar, tidak mau melayani dengan baik, keluar dari fitrah, keluar dari bagaimana tujuan dalam rumah tangga itu sendiri. Ya, karena itu yang luar biasa. Lalu suka mimpi jima, mimpi selingkuh, mimpi baik kita memimpikan pasangan kita selingkuh atau diri kita yang selingkuh, atau mimpi berhubungan intim, baik diri kita berhubungan intim maupun pasangan kita memimpikan hubungan intim. Ya, jadi kalau dideketin bawaannya marah-marah, nggak jelas, tiba-tiba kita mau mukul aja, bawaannya maunya bertengkar. Tapi kalau jauh tiba-tiba rindu, tiba-tiba nangis sendiri. Ini hati-hati, tidak mau berhubungan intim. Ya, terus ada masalah di ejakulasi dini, ada masalah juga di rahim, sulit mempunyai keturunan, suka sakit kepala, dada sesak. Ya, di area kemaluan suka terasa gatal dan panas, laki-laki impoten. Bawaannya kalau bertengkar ngomongnya cerai terus, pengen nuntut cerai kembali dan sebagainya, pengen pulang lagi ke orang tua dan sebagainya. Maka hati-hati, bawaan di rumahnya gak enak aja, rumah gak enak, bahkan tidak hanya di rumah, bahkan di luar pun bawaannya juga pengen pisah. Itu salah satu sebab ciri-ciri dari sihir tafrik atau sihir perceraian. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, mau tanya apa yang dimaksud dengan jin dari golongan manusia? Jin enggak ada, jin golongan manusia. Ya, jin ya golongan jin, setan dari golongan. Itu salah pertanyaannya itu. Jadi bukan jin dari golongan jin, ya bangsa jin.
Ya, mungkin setan. Ya, setan dari golongan manusia ya adalah mereka yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Ya, ingkar. Mereka yang membangkang, tidak mau taat terhadap syariat. Lalu kalau kita mengkiaskan, ya salah satu para wali-wali setan dari golongan manusia adalah para dukun. Para dukun, para penista agama itu setan itu. Penista agama itu setan dari golongan manusia. Yang senantiasa membuat perceraian, perceraian itu bukan hanya suami istri, bahkan perceraian dalam satu negara. Jadi negara rakyatnya dibuat pecah. Itu setan. Mereka yang memiliki elit kekuasaan politik yang ingin menghancurkan umat Islam itu setan. Ya, yang memiliki kebijakan yang jauh dari syariat itu setan. Ya, membuat hukum mengganti hukum Allah dengan hukum manusia dengan hawa nafsu mereka itu setan. Jadi setan ini tidak mau taat, tidak mau mengingkari apa yang Allah ingkari, tidak mau melakukan ketaatan apa yang Allah perintahkan. Itu setan. Ya, jadi setan itu dia ingkar terhadap apa yang Allah ingkari. Jadi tidak mau taat terhadap apa yang Allah perintahkan. Itu setan. Ya, kalau dalam golongan manusia banyak. Mereka yang korupsi setan. Mereka yang membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan syariat, hanya mengikut hawa nafsu itu setan. Ya, mereka yang menyebabkan peperangan itu setan. Nah, tapi wali-wali setan yaitu para dukun. Para dukun, tukang-tukang sihir, tukang tentu para wali setan. Dan banyak juga ya orang-orang liberal juga itu. Para wali-wali setan yang memang untuk mencoba menghancurkan secara akal. Secara akal, secara pemikiran, perang pemikiran. Karena sekarang sedang perang pemikiran. Itu sudah dirasuki oleh setan pemahamannya, pemikirannya. Jadi setan tuh seperti itu. Ya, jadi bukan jin dari golongan setan ya, masa jin. Ya. Jadi baik dari golongan manusia maupun golongan bangsa jin. Golongan bangsa jin juga sama karena jin ini ada yang taat, ada yang ingkar. Kalau jin yang ingkar berarti setan. Kalau jin yang taat ya jin muslim biasa. Ya, jadi sama ya. Tapi tidak bisa saya deskripsikan seperti apa. Pokoknya dia yang tidak mau taat terhadap perintah Allah Ta'ala dan mereka ingkar terhadap apa yang Allah ingkari. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apa ciri-ciri kalau sihirnya sudah hilang? Ya, apa ciri-cirinya jika sihir sudah hilang? Ya, kita lihat saja secara fisik, secara zahir. Kalau sudah tidak merasakan sakit, ya berarti sudah hilang penyakitnya, sihirnya. Kalau sudah tidak, kejiwaan sudah mulai stabil, menjadikan nafsu mutmainnah, nafsu yang mutmainnah, jiwa yang tenang, nafsu yang tenang, ya maka itu sudah hilang sihirnya. Atau sudah meningkat ketakwaan keimanannya, itu juga sudah hilang sihir. Atau masalahnya juga sudah hilang, itu juga sudah hilang sihirnya. Karena tidak ada jaminan untuk itu. Yang bikin jaminan adalah keistiqomahan kita dalam beramal. Keistiqomahan kita untuk senantiasa menjaga diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena siapa tahu itu sihir bisa datang kembali. Bisa datang lagi, bisa hadir lagi. Kalau kita melakukan ingkar, kalau kita tidak melakukan ketaatan, maka setan itu akan hadir lagi. Ya, maka yang bikin jaminan yang bisa menandakan kita tidak terkena lagi gangguan setan atau sudah terbebas dari sihir adalah membuat kita istiqomah terhadap perintah Allah Ta'ala, tidak ada lagi penyakit, jiwa kita sudah merasakan tenang, secara ruhani kita sudah di atas keimanan kita, dan masalah kita sudah hilang. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah ada doa-doa khusus yang bisa kita amalkan untuk mencegah sihir pemisah ini, Ustaz? Ya, salah satunya tadi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu baca 100 kali setiap pagi. Lalu menguatkan kembali keharmonisasian dalam rumah tangga. Jadi dibikin harmonis lagi rumah tangganya. Jadi ingat lagi apa maqasid syariahnya dalam pernikahan, ya, manfaat atau tujuan. Tujuan apa sih menikah itu? Latar belakangnya apa sih? Ya, sumber dari hukum pernikahan itu apa sih gitu loh. Jadi kita kembali berpikir la ayati qaumi yatafakkaru. Bagi mereka yang memang mau berpikir terhadap kekuasaan Allah Ta'ala, terhadap ayat Allah Ta'ala, mereka yang mau berpikir. Jadi kita harus berpikir tentang kekuasaan Allah. Kita berpikir rumah tangga ini untuk apa. Maka insya Allah kalau dibangun dengan mafhum, pemahaman yang tepat, yang benar bagi mereka yang berpikir atas kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah, maka insya Allah ini akan menjadikan
sebagai penangkal dari sihir perceraian itu sendiri. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan mengenai perbedaan antara pelet dan sihir tafrik itu apa yang Ustaz? Ya, kalau pelet tujuannya tadi mengikat, menarik, ya, mengikat, menarik, membuat lawan jenis itu jadi cinta, jadi suka, ya, jadi terikat dan sebagainya. Kalau tafrik adalah pemisah. Jadi tadi memang penarik, pengikat. Kalau tafrik pemisah, pemutus. Tetapi ingat tujuannya, walaupun tujuannya untuk menarik, ya, melalui sihir, melalui pelet, sihir, ya, dengan peletnya, dengan mahabbahnya. Tapi ingat bahwa syaitan itu akan berkamuflase, ya. Jadi walaupun tujuannya untuk agar pasangan kita semakin cinta, tidak kemana-mana, ya, menambah kecintaan, mahabbah kepada pasangan. Tetapi kalau diawali dengan perbuatan yang Allah haramkan dengan sihir, maka tetap tujuannya sihir, setan tersebut dengan sihir-sihirnya pasti akan mencerai-beraikan. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Karena memang setan itu mempelajari sihir untuk sihir-sihir mereka bisa mencerai-beraikan. Walaupun awalnya memelet, mengikat, tapi nanti ada setan yang bermain. Atau setan sendiri yang jadi jatuh cinta pada kita. Karena pelet itu pasti kan pakai khodam. Ya, pakai khodam, ada jin asihan, khodam asihan, sehingga menarik. Nanti lama-lama setan sendiri yang akan mengikatnya. Bukan oleh manusia proses itu sendiri. Jadi ingat bahwa mahabbah yang baik adalah menambah ketaatan kita, kecintaan kita pada Allah Ta'ala. Itu mahabbah yang baik. Bukan melalui sihir mahabbahnya, tetapi dengan mengajak dalam ketaatan. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah dengan menanam daun bidara kita akan rumah kita akan terjaga dari gangguan? Ya, itu sama syirik itu. Menanam bidara meyakini dapat menangkal gangguan jin. Itu syirik. Ya. Jadi kita menggantungkan pohon tersebut sebagai penangkal, itu nggak boleh, itu syirik. Ya. Jadi daun bidara itu kita manfaatkan daunnya. Ya, kita manfaatkan untuk pengobatan, untuk mengobati diabetes, menstabilkan kadar gula, untuk racun, untuk analgesik, obat anti nyeri, untuk melawan virus, ya, untuk melancarkan pencernaan. Jadi banyak manfaat daun bidara, dan juga untuk mengatasi sihir. Dimanfaatkan daunnya, ya, ditumbuk, menurut ulama ditumbuk 7 lembar dengan batu, dibaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, lalu diminumkan dan dimandikan. Jadi bukan ditanam. Kalau kita menggantungkan itu sebagai penangkal sihir, berarti sama saja kita syirik itu. Menggantungkan kepada benda, bukan kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan disampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Karena kesempurnaan milik Allah, kesalahan datang dari saya Al-Fakir Reza Abu Bilal. Untuk itu para sahabat Facebook dan para kanca ingin konsultasi atau ingin diruqyah, silakan bisa catat di WA saya di 0878 9733 3342. Ya, sekali lagi ingin konsultasi atau ingin diruqyah, silakan di WA di 0878 9733 3342. Saya Reza Abu Bilal undur pamit. Hadanallahu wa iyyakum, barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.